Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imade Suramadika Karang, NIM 2255201011 dari program studi Teknik Informatika Universitas Trisakti SDKU Jemberana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kimens Clustering dengan mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu I Gusti Ngurah Lanang Agung Wijaya Kusuma SSI MKOM. Baik, pertama di sini saya akan memperkenalkan apa itu Kimens Clustering. Menurut BINUS tahun 2022, Kimens Clustering adalah suatu metode penganalisis data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan atau unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbasis partisi. Kimens merupakan salah satu algoritma yang bersifat tak terawasi. Kimens memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Kimens juga termasuk algoritma dapat menerima data tanpa ada kabel atau label kategori. Lalu, Kimens Clustering adalah metode pengelompokan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lain. Sedangkan Kimens Clustering adalah suatu metode penganalisis data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan yang tak terawasi dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. Selanjutnya adalah karakteristik dari Kimens Clustering. Kimens Clustering merupakan metode algoritma dasar yang diterapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan jumlah cluster, yang kedua adalah secara acak mendistribusikan data cluster. Yang ketiga adalah menghitung rata-rata dari data yang ada di cluster. Selanjutnya adalah menggunakan rata-rata dari cluster, lalu menggunakan langkah baris 3 kembali sesuai dengan nilai threshold. Selanjutnya adalah menghitung jarak antar data dan nilai centroid atau Kimens data clustering. Dan terakhir adalah distance space atau dapat diimplementasikan untuk menghitung jarak data dan centroid. Lalu karakteristik dari Kimens Clustering itu ada 4. Yang pertama adalah cepat dalam proses clustering. Yang kedua adalah sensitif terhadap nilai centroid. Ketiga, hasil dari Kimens selalu berubah-ubah atau dikarenakan data yang tidak unik. Lalu yang keempat adalah sulit meraih global platinum. Lalu konsep utama dari Kimens Clustering adalah yang pertama, cluster itu adalah kelompok data yang memiliki karakteristik yang serupa. Centroid adalah titik pusat dari sebuah cluster yang merupakan rata-rata dari semua data dalam cluster tersebut. Yang terakhir adalah jarak atau ukuran kesamaan antar data dan centroid, biasanya menggunakan jarak Euclid. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau langkah kerja dari Kimens Clustering. Langkah-langkah dari Kimens Clustering yang pertama adalah menentukan jumlah cluster atau key yang akan dibuat. Biasanya ini ada dalam syntax yang kita bisa setting. Yang kedua adalah pilih objek K atau cluster secara acak dari dataset sebagai pusat cluster pusat atau sarana. Dan yang terakhir adalah menetapkan setiap pengamatan pada centroid terdekat berdasarkan jarak Euclid antara objek atau centroid. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Kimens Clustering. Kelebihan dari Kimens Clustering yang pertama adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya adalah efektif untuk data dengan cluster berbentuk bola. Dan yang terakhir adalah scalable untuk dataset yang besar. Kemudian, Kimens Clustering juga memiliki kekurangan, di antaranya sensitif terhadap inisialisasi centroid awal. Lalu, membutuhkan penentuan jumlah cluster atau K sebelum algoritma dijalankan.
Tidak cocok untuk data dengan klaster berbentuk non-bola atau dengan kepadatan yang bervariasi. Dan yang terakhir adalah pengelompokan yang dihasilkan oleh algoritma K-means dapat bervariasi tergantung pada pemilihan centroid awal. Lalu penerapan K-means clustering. Sebagai algoritma pengklasteran, algoritma K atau cluster rata-rata memiliki banyak peran. Menurut tujuannya, penerapan algoritma K-means rata-rata dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengklasteran untuk memahami, dan yang kedua adalah pengklasteran sebagai alat. Pengklasteran untuk pemahaman bertujuan menghasilkan kelompok-kelompok yang terdiri dari objek-objek dengan ciri-ciri yang serupa, seperti halnya manusia mengelompokkan ciri-ciri objek, seperti halnya manusia. Yang pertama adalah penerapan dalam biologi. Algoritma K atau K-means rata-rata dapat digunakan untuk mengelompokkan gen berdasarkan polanya. Hal ini diperlukan untuk menentukan gen yang memiliki fungsi serupa. Yang kedua adalah penerapan dalam bisnis. Penerapan dalam bisnis dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pelanggan sesuai dengan ciri-ciri mereka, seperti misalnya gaya hidup dan kebutuhan. Algoritma ini juga dapat digunakan dalam sistem pemberian rekomendasi untuk mengelompokkan objek-objek yang sulit yang saling terkaitan. Lalu yang terakhir adalah penerapan dalam menentukan dalam temu balik informasi. Algoritma K rata-rata dapat digunakan untuk pengelompokan dokumen sehingga memudahkan temu balik dokumen berdasarkan topiknya. Selanjutnya adalah pengklasteran sebagai alat. Pengklasteran bertujuan untuk mengelompokkan himpunan data yang besar untuk memudahkan analisis data atau pengolahan data lebih lanjut. Untuk tujuan ini, titik tengah kelompok memegang peran lebih berarti. Yang pertama adalah kompresi data sebagai multimedia. Algoritma K rata-rata dapat digunakan untuk kompresi data multimedia, yang diantaranya seperti citra, audio, dan video. Setiap objek dalam data, misalnya pixel atau dari citra, direpresentasikan dengan titik tengah kelompok yang memuat objek tersebut. Teknik kompresi ini disebut juga kuantisasi vektor. Lalu yang kedua adalah rangkuman data. Algoritma K rata-rata dapat digunakan untuk mengelompokkan data sebelum menerapkan teknik analisis data lainnya, seperti regresi, tetangga terdekat, ataupun PCA. Algoritma ini dapat digunakan lebih terdahulu untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian, teknik analisis data hanya perlu diterapkan pada titik tengah setiap kelompok sehingga lebih efisien dalam menggunakan waktu dan ruang. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah masuk ke dalam contoh pengkodingan. Baik, selanjutnya adalah proses pengkodingan. Di sini saya menggunakan sebuah contoh, yaitu tentang project yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang implementasi K-means clustering untuk analisis populasi penderita diabetes, pemisah, dan pemilihan data kesehatan. Sebelum memulai pengkodingan, di sini saya akan mengimport library yang dibutuhkan. Baik, di sini saya menginputkan ada beberapa
import yang pertama untuk mengelola data. Yang pertama adalah import pandas SPD, itu sebagai pemrosesan data pada dataset yang akan diinputkan. Yang kedua adalah NumPy untuk pengelolaan data numerik. Yang ketiga adalah matplotlib pyplot. ASPLT itu difungsikan untuk sebagai pemvisualisasian hasil data. Yang yang keempat adalah import Seaborn, itu juga sama. Lalu yang selanjutnya ada scikit-learn cluster, itu untuk memunculkan library Keymanes untuk pengolahan data. Selanjutnya adalah kita mulai dari pengkodaan yang pertama, yaitu memuat dataset dengan menggunakan df atau data frame sebagai variabel, lalu pd read csv. PD read csv ini yang dimaksudkan adalah mengolah data import yang akan dimasukkan ke dalam kurung ini yang dalam bentuk CSV. Sebelum itu kita akan mengimport terlebih dahulu Oke, data sudah masuk ke dalam sistem. Lalu nama dari file itu dimasukkan ke dalam kurung ini dengan nama diabetes dataset.csv. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya adalah ada beberapa data di dalam dataset diabetes ini, diantaranya seperti umur, BMI, glukos, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk memunculkan 5 data yang pertama, dari pertama itu kita menggunakan sebelumnya kita akan melihat dulu tipe data yang digunakan dalam data di atas menggunakan df info. Nah, di sini terlihat dari semua tipe data ini ada seperti age atau umur, itu menggunakan tipe data integer dan lain sebagainya. Kemudian sebelum data ini diolah, kita harus menghapus atau menghapus value-value yang kosong pada dataset dengan menggunakan df dropna in place sama dengan true. Nah, data berhasil. Kemudian selanjutnya adalah memilih fitur yang akan digunakan dalam kasus ini dengan cara membuat variabel dengan fitur df dengan nama age atau umur, selanjutnya BMI,
dan terakhir ada glukos atau gula darahnya. Selanjutnya, setelah data itu dipilih sebagai fitur yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah menormalisasikan data. Dengan cara scale standar scale, lalu filter scale atau scalar fit transform filter. Setelah melakukan ini, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah klaster menggunakan elbow method. Menentukan jumlah klaster menggunakan elbow method dengan cara lst dan membuat array, kemudian range and cluster dengan range 11 for num cluster in range and clusters lalu key mains and cluster num cluster max. Next filternya kita menggunakan 50, lalu random state-nya adalah 42. Selanjutnya menambahkan random step dengan key mains fit features scalar sd happen key mains inner tier. Selanjutnya kita membuat sebuah plot elbow clusters st and marker nya non, markernya O, kemudian built-in
X labelnya yaitu number of clusters, lalu Y labelnya menggunakan sum of squared distinct SSD. PLT title dengan nama elbow, method for optimal key. Selanjutnya adalah PLT show untuk memunculkan. Kita coba run, kalau ada error. Baik, di sini datanya sudah saya ubah karena ada beberapa kesalahan pada bagian ini importnya. Kemudian muncul data seperti ini, elbow method for optimal K. Itu maksudnya adalah grafik ini memberikan untuk menentukan jumlah optimal dari cluster atau K dalam analisis cluster. Lalu metode ini menggunakan metode elbow. Grafik ini menunjukkan bahwa pada grafik SSD ini yang menurun ini, yang mulai melambat, yang dikenal sebagai titik elbow, menambah lebih cluster tidak memberikan peningkatan signifikan dalam pengurangan SSD. Jumlah cluster optimal yaitu dari analisis grafik ini dapat disebutkan bahwa jumlah cluster optimal K itu berada di 4 atau 5 karena di sini adalah titik dari penurunan tersebut. Grafik elbow ini digunakan sebagai panduan untuk memilih jumlah cluster yang ideal untuk penganalisis data. Semakin sedikit cluster, semakin tampak jelas perbedaan dari cluster untuk cluster, tetapi terlalu sedikit itu menyebabkan informasi banyak yang hilang. Langkah selanjutnya adalah menggunakan key means dengan jumlah cluster. Adalah menggunakan membuat fitur untuk menggunakan key means dengan jumlah cluster yang lebih optimal. Kita menggunakan 3, menggunakan yang keempat, lalu kode key means untuk menambahkan random state, kemudian menambahkan label cluster, lalu memvisualisasikan hasilnya. Kita running. Baik, di sini sudah muncul outputnya adalah key means clustering result, yang dimana pembagian ini adalah untuk membedakan fitur-fitur yang ada, seperti angka di sini ada 0, 1, 2, dan 3. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari warna-warna ini. Yang pertama adalah yang orange ini adalah menunjukkan individu dengan BMI yang lebih tinggi dan rentang umur yang
dengan rentan umur tertentu. Lalu hijau kondisi dengan lebih sehat tergantung posisi titik. Lalu ada biru karena menunjukkan kelas individu dengan BMI lebih rendah dan umur. Selanjutnya proses yang selanjutnya adalah menghitung seal load score lalu memvisualisasikannya. Berikut adalah sintaknya. Kita run. Oke, proses sudah selesai. Di sini adalah seal load score-nya adalah 0,307 dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan sintak untuk mendapatkan centroid dan label dari setiap iterasi. Ini adalah perulangannya. Kemudian memvisualisasikannya. Memvisualisasikan setiap iterasi. Baik, di sini sudah muncul iterasinya. Di sini menggunakan 5 iterasi yang dimana kita sudah setting bagian sini untuk memvisualisasikan ada 5 kali iterasi dalam pengambilan data. Ini adalah yang pertama, ini data yang kedua, iterasi yang kedua lumayan signifikan perubahannya. Lalu yang ketiga tidak terlalu, yang keempat, dan yang kelima. Ini adalah iterasi yang terakhir, di mana data-data sudah tidak ada yang terpisah lagi, sudah bergabung pada centroidnya. Kemudian di sini saya akan menambahkan juga untuk mengukur ukuran figurnya dengan cara sintaknya seperti ini. Dengan fix size-nya adalah 15 dan 12. Kita show, kita running. Nah, berikut adalah heat map yang dimunculkan. Bahwasanya pada kotak yang berwarna merah itu dimaksudkan adalah hubungan atau nilainya itu semakin tinggi dan semakin akurat. Warna yang warna merah semakin tinggi bahwa umur dari pasien diabetes ini sangat tinggi. Seperti itu. Selanjutnya baik, demikian codingan singkat saya untuk proyek implementasi Key-Means Clustering untuk analisis populasi penderita diabetes untuk pemisah dan pemilihan data kesehatan. Di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan data diabetes ini yaitu pada umur sekitar 45 sampai 50 ke atas itu bahwasanya penderita diabetes itu sangat tinggi. Yang dimana kita bisa dapat melihatnya dari data output dari Key-Means Clustering result ini.
Demikian presentasi dari pemaparan materi dan proyek saya. Apabila ada kesalahan kata dan bila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam kebajikan.